Saya pernah dengar podcastnya Pak Pandana Baban ya. Memang Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ini kan punya karakter yang sama, karakter penyerang, gitu ya. Dan itu diperlihatkan oleh Pak Surya Paloh bahwa ketika terjadi seperti ini ya dia ayo, kalau memang mau dibuka kan gitu. Kalau memang melanggar hukum. Bahkan saya lihat Pak Surya Paloh juga tampil. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama Bapak Dr. Sutrisno Muslimin mengganggu sebentar di sela-sela acara seminar di Bogor kita, karena ada hal-hal yang nampaknya cepat sekali terjadi satu perubahan sandiwara. Jadi kita tahu bahwa antara Paloh dan Bapak Mr. Presiden ini kan terjadi satu perang dingin atau perang beneran. Semua rakyat sudah tahu. Nah, tapi yang menjadi masalah bagi kita, mungkin pendukung-pendukung Bapak Anies Baswedan, sebaiknya mengambil sikap seperti apa? Apakah memihak salah satu atau bersikap netral? Ini biarkan saja, serahkan ini urusan kepada yang bertikai itu, saling copot-mencopot menteri misalnya ini. Mungkin singkat tapi jawabannya mungkin agak berat ya. Iya, itu. Kita podcast di Bogor. Iya. Jadi memang hari ini tuh lagi ada rapat kerja daerah, rapat koordinasi daerah relawan Mas Anies di Bogor dalam rangka konsolidasi terus bagaimana supaya relawan ini semakin solid dalam rangka untuk memperjuangkan semangat perubahan. Ya, apa yang disampaikan tadi, ya menurut saya ini memang suatu situasi yang sangat sulit ya, situasi yang sangat sulit yang sekarang terjadi, di mana kita tahu lah ada hubungan yang kurang baik antara Pak Surya Paloh dalam hal ini Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Ya mungkin kalau pertanyaannya kita mau ada di mana gitu ya, kalau menurut saya ya posisi Pak Surya Paloh ini kan posisi yang membela Mas Anies, orang yang secara konsisten mendorong agar Mas Anies ini jadi presiden. Kenapa Mas Anies didorong untuk jadi presiden? Karena dalam kacamata Pak Surya, Pak Anies ini kader bangsa terbaik sekarang yang bisa mengatasi persoalan bangsa ke depan. Kan kita tahu walaupun Pak Surya adalah bagian daripada pemerintah di 2014 dan di 2019, tapi kan dia melihat sebagai seorang negarawan, dia melihat pasca Pak Jokowi itu apa yang harus dilakukan. Makanya kemudian dia sodorkan alternatif, bukan pilihannya Mr. Presiden, bukan pilihannya partai terbesar Indonesia, tapi pilihan dia, hasil ijtihad dia, hasil meditasi dia, bahwa Anies Rashid Baswedan lah yang akan bisa membawa Indonesia lebih baik, gitu. Dan Pak Surya konsisten untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai 2014. Nah, dalam konteks ini menurut saya kita sebagai relawan, menurut saya ada dua menurut saya. Pertama, kita harus bersimpati kepada apa yang dilakukan oleh Nasdem. Nasdem sudah berkorban banyak, Pak Surya Paloh sudah berkorban banyak, karena memang mendorong Mas Anies jadi presiden itu nggak mudah. Perlawanannya luar biasa, resistensinya luar biasa, kan gitu. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi dengan ditersangkakannya Kominfo itu, menurut saya kita juga harus objektif. Kalau memang salah, ya salah gitu. Jadi kalau memang salah, murni salah secara hukum karena melanggar
apa karena melakukan korupsi misalnya, maka harus ditindak. Kan itu yang dilakukan oleh. Artinya kita tidak ada kompromi juga terhadap masalah korupsi. Kita kan? tidak ada kompromi juga masalah korupsi. Makanya kan Mas Anies bilang bahwa ya usut tuntas. Kalau bisa ke akar-akarnya semua, biar jelas duduk persoalannya. Gitu. Kita nggak akan melindungi orang-orang yang salah secara hukum, kan gitu. Ya. Tetapi mohon aparat hukum harus adil, penegakan hukumnya itu kan harus adil ya, artinya ya kalau memang orang itu bersalah ya katakan salah, siapapun yang salah harus ditindak, jangan ada diskriminasi karena dia koalisi dia nggak dieksekusi gitu ya, dia yang oposisi dia dieksekusi, kan begitu. Jadi perkataan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa jangan tebang pilih itu maknanya apa? Atau dia juga mengetahui kunci-kunci orang-orang yang korupsi di seberang sana? Ya itu kan sudah jadi semacam rahasia umum ya, bahwa koalisi itu tajam ke oposisi gitu ya, kemudian lemah berhadapan dengan koalisi. Tajam ke musuh, ya, tidak tajam ke gitu. Jadi dan itu kan memang secara kasat mata memang seringkali mempertontonkan itu gitu. Jadi itulah yang menurut saya yang harus dihindari gitu. Ya mudah-mudahan kali ini motivasinya dasarnya gitu ya, bukan karena dia oposisi, padahal belum oposisi ya. Bukan karena dia oposisi, tapi karena memang dia korupsi. Tapi rakyat ini saya lihat sangat menikmati sekali melihat pertikaian ini. Tidak kurang dari seorang Pak Amin Rais mengeluarkan podcast yang cukup panjang, bahkan menganjurkan pada Pak Surya Paloh pokoknya harus hantam sampai habis. ini gimana? Ya, saya sih lihatnya, saya pernah dengar podcastnya Pak Pandana Baban ya. Memang Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ini kan punya karakter yang sama, karakter penyerang, gitu ya. Dan itu diperlihatkan oleh Pak Surya Paloh bahwa ketika terjadi seperti ini ya dia ayo, kalau memang mau dibuka kan gitu. Kalau memang melanggar hukum. Bahkan saya lihat Pak Surya Paloh juga tampil di media sosial ya dengan menyanyikan lagu lagu dangdut itu loh. Oh iya. Jangan sakiti hati. Iya. Jadi ya kalau memang sudah nggak suka ya jangan katakan ke siapa saja lah ya gitu. Jadi lagu itu tuh lagu dangdut lah ya. Aku bukan laki-laki ya lagunya itu ya. Itu kan sudah sindiran ya. Sudah satire tingkat tinggi lah itu. Jadi saya melihatnya bahwa memang publik sudah dipertontonkan hal seperti itu. Tapi kita nih sebagai pendukungnya Mas Anies ya harus objektif. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa pemerintah betul-betul menindak itu karena alasan hukum, gitu ya. Kalau memang karena memang oposisi dan salah, ya memang ditindak juga, gitu. Harusnya yang koalisi juga begitu kalau ada. Sekarang agak penting ini, menurut Pak Sutrisno tentu selaku lingkaran dari Mas Anies ini ya, Pak Surya Paloh itu sebenarnya memang kok ada semacam kayak tobat ya, sudah ada arah spiritual ingin membawa bangsa betul-betul menjadi lebih bagus, kemudian mengusung Anies gitu. Itu memang seperti itu atau kecanggihan politik beliau bahwa dia ini Anies ini akan bakal didukung oleh masyarakat secara luas. Ini harus saya amankan, seperti apa? Kalau menurut saya argumentasi kedua. Oh gitu ya. Jadi Pak Surya Paloh itu kan seorang politisi yang basisnya bisnis. Luar biasa jawabannya itu. Iya. Dia itu kan seorang politisi yang basisnya adalah bisnis. Intuisinya bagus. Bahwa selama ini kan mazhabnya Pak Surya Paloh itu selalu mazhab kemenangan. Siapapun yang bakal menang itu yang didukung. Kan gitu. Dan itu sah saja ya. Sah saja. Kan membuat partai politik ya
masuk partai politik kan untuk berkuasa. Betul, betul, Gitu. betul. Setelah berkuasa baru berpikir untuk melakukan sesuatu. Sudah barang tentu untuk berkontribusi terhadap negara. Gitu. Dan Pak Surya Paloh kan juga punya keinginan partainya tidak lagi menjadi partai mediocre gitu ya. Partainya tidak lagi menjadi partai di bawah, di atas 3 besar. Dia kan juga ingin partainya berada di 3 besar gitu ya. Untuk bisa 3 besar itu maka dia harus mendorong calon presiden yang potensial jadi dan dia pemain utama di situ gitu. Jadi dia lebih cerdas dari partai-partai yang lain. Iya, Seperti itu. iya, gitu. Dia lebih cerdas dari partai-partai yang lain. Iya, ini intuisi politiknya gitu ya. Tapi di sisi lain, ya, dia punya nasionalisme yang tinggi. Dia punya spirit untuk membangun bangsa ini, kan gitu. Karena menurut saya Pak Surya Paloh itu kan seperti pengakuannya lah, dia sudah diberikan banyak oleh negara ini, ya kan? Dia sudah banyak diberikan nikmat oleh negara ini. Oleh sebab itu dia harus bisa untuk membalas kebaikan bangsa ini. Bagaimana caranya? Dia harus berbuat, dia harus berkontribusi. Bagaimana supaya masyarakat lebih sejahtera, negara lebih maju, gitu ya. Dan itu menurut saya terlihat betul dari keberanian dia, bukan tanpa resiko, sangat besar resikonya. Surya Paloh mendukung Mas Anies itu. Kan kita mendengar lah dari banyak testimoni, ada yang di bisnisnya ditutup gitu ya. Nah, itu kan sudah beredar. Usaha terbesarnya di Freeport, Sari apa itu juga di usia catering yang sudah 30 tahun yang lalu, kayak gitu ya. Ya gini, maksud saya itulah pejuang. Pejuang itu nggak takut dengan resiko, gitu ya. Petarung bener ya. Dia itu betul-betul petarung. Saya sepakat apa yang dikatakan Pak Pandana Baban ya, bahwa Surya Paloh itu petarung. Dia itu segala sesuatu dia udah hitung resikonya. Dia juga udah hitung resikonya bahwa dengan mengambil langkah semi oposisi gitu karena 2 menteri masih di pemerintahan pasti akan ada konsekuensi. Dan konsekuensi terbesar yang sekarang dia hadapi ini adalah ya seperti ini. Ya memang cukup disayangkan ketika ada kadernya Pak Surya yang tidak bersih kan gitu ya. Karena ini memang celah dan ini juga jadi pelajaran kalau saya. Jadi kalau kita memang masuk di sebuah pertarungan politik, kita memang harus betul-betul menjaga betul ya amanah itu dengan baik. Karena hari ini kita boleh teman, besok bisa jadi lawan. Itu ini pelajaran buat kita gitu. Nah, sekarang ini masyarakat ini kan sudah mulai marah, yaitu seolah-olah katakanlah kekuasaan atau gerombolan dari di seberang sana itu betul-betul mau menjegal Anies itu. Nah, masyarakat ini masalahnya bukan masalah menjegal Aniesnya ini. Anies ini masyarakat melihat ini bisa menjadi apa ya, representatif atau menjadi pejuang yang mampu membawa aspirasi masyarakat itu. Dengan menjegal Anies ini kan berarti kan tidak menghormati rakyat gitu yang sedang mendukung seperti ini. Nah, itu bagaimana? Ya, memang sikap rakyat mestinya atau Mas Anies bagaimana menasihati rakyat yang sudah mulai mau marah nih kalau mengada-ada mau menjegal-jegal yang misalnya pelatih ditangkap. Ada yang menghubung-hubungkan bahwa ada dana yang mengalir untuk kampanye Anies. Di mana? Yaitu misalnya pada saat mengundang apa itu deklarasi Anies di Nasdem, kemudian dikatakan bahwa itu dananya juga dana dari pelatih. Ini kan mengada-ada, kan rakyat marah, ini kan kampungan sekali gitu loh. Ini gimana? Ya begini, saya sih melihat begini, memang ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang nggak ingin Mas Anies itu masuk gelanggang, gitu ya. Jadi harus betul-betul diupayakan agar Mas Anies itu nggak ikut dalam pertarungan pilpres, karena dianggap bahwa Mas Anies ini punya potensi untuk menang, gitu ya. Itu kan mereka juga merasakan bagaimana denyut dukungan terhadap Mas Anies yang semakin meluas, gitu ya. Nah oleh sebab itu ada upaya besar dari mereka
dan ini juga diungkapkan oleh Pak Sudirman Said ya dalam sebuah wawancara di media. Saya lihat bahwa diungkap betul oleh Pak Dirman bahwa ada upaya, ada seorang menteri dan termasuk upaya-upaya untuk membuat keraguan, gitu, membuat keraguan bahwa Mas Anies itu nggak bakal bisa nyalon, Mas Anies itu akan masuk penjara, gitu, kan. Jadi oleh sebab itu kan kita lihat surveinya Mas Anies kan cenderung stuck, gitu ya. Kenapa? Karena undecided voters itu semakin tinggi, semakin tinggi, gitu ya. Karena upaya-upaya mereka agak berhasil untuk membangun skeptisisme. Jadi para pendukung Mas Anies sudah mulai banyak yang skeptis bahwa Anies ini nggak bakal maju sebagai presiden. Anies nanti akan dijegal. Ada partai yang tidak lagi mendukung, atau mungkin juga Mas Anies akan kena kasus hukum, gitu ya. Kan itu diungkap oleh Pak Dirman. Nah, itu skenario pertama mereka. Skenario kedua, Mas Anies ini tetap akan masuk gelanggang, tapi nggak akan masuk putaran kedua, gitu. Oleh sebab itu, musim penipuan masih terus seperti dulu. Ya, artinya begini, artinya mereka lewat survei-survei yang dibangun itu, sekarang kan kita lihat hasil Litbang Kompas, hasil dari indikator itu kan intervalnya makin jauh, ya kan? Nah, itu sebetulnya adalah strategi mereka bahwa kalau nanti Mas Anies nggak masuk putaran kedua, gitu ya, ada legitimasi, gitu. Sementara kan surveinya Pak Prabowo, Pak Ganjar itu kan masih dalam margin of error, gitu ya, gitu. Jadi saya melihatnya adalah ada dua strategi besar mereka. Pertama, Mas Anies nggak masuk gelanggang, itu dilakukan terus, gitu ya, sehingga muncullah skeptisisme dari para pendukung Mas Anies. Nah, yang kedua, mereka lakukan bahwa Mas Anies masuk gelanggang, tapi Mas Anies akan kalah. Dan itu legitimit. Kenapa? Karena seirama dengan hasil survei, setelah itu hasil quick count, kan begitu tuh. Nah, itulah yang saya akan berkali-kali bilang bahwa kita itu jangan sampai terpengaruh dengan upaya-upaya mereka, dengan genderang yang mereka tabuh, gitu ya, bahwa Mas Anies ini nggak bakal maju, bla 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 bla, gitu ya. Saya menolak itu, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ikuti itu, maka genderang yang mereka tabuh, mereka mereka berhasil. Nah, kalau sekarang kita harus tetap optimis bahwa walaupun urutan 3, kan yang mereka khawatirkan begini, mereka betul-betul belajar dari Pilkada DKI, di mana Mas Anies sampai bulan Desember itu masih urutan 3. Itu sudah pendaftaran kan Oktober, November, Desember itu masih urutan 3. Survei masih kecil. Tapi begitu masuk ke Pilpres, Pilkada ada debat dan macam-macam, naik, gitu. Nah, mereka sangat khawatir ketika kemudian sudah masuk kampanye. Masuk kampanye, di situ ada debat terbuka, gitu ya. Dan Mas Anies sekarang modalnya banyak. Ya, modalnya itu bukan narasi, bukan hanya gagasan, gitu ya, tapi juga realitas. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, itu modal yang cukup, ya, untuk bertarung di Pilpres. Prestasi-prestasi yang membanggakan di Jakarta itu bisa dibawa dalam forum debat presiden. Profil dia juga bisa masuk di dalam, bukan hanya sekedar apa yang dikerjakan 5 tahun kemarin, karena siapa keluarga, siapa iya, misal saya bilang begini, Mas Anies itu modalnya sudah lebih dari cukup, gitu ya. Kalau tampil waktu di Jakarta, mungkin masih sifatnya naratif, karena eksekusinya belum terlalu banyak. Tapi begitu dia mimpin Jakarta 5 tahun, ya kita bandingkanlah dengan Pak Ganjar yang 10 tahun dari gubernur, gitu, di Jawa Tengah, gitu ya. Apa yang dilakukan di Jawa Tengah, kan gitu. Jadi itulah yang dikhawatirkan mereka. Begitu masuk ke ajang Pilpres, terjadilah pertarungan di situ, terjadilah debat di situ, adu gagasan di situ, nggak bisa lagi dihindari. Nah, sekarang ini ada kekhawatiran kecurangan yang dihadapkan pada Anies, penjegalan dan sampai itu kan sudah dari bukan A1 lagi lah, dari para menteri mengatakan, sudah Mbak di DPR juga mengatakan bahwa Anies pasti akan
Anies karena reaksinya yang ada sekarang ini hampir seluruh partai di grassroots itu mendukung Anies. Ini nanti kita diundang lagi oleh Golkar sore ini, orang-orang grassroots Golkar, emak-emak di Cikini akan mengatakan seperti itu. Dan kita tahu kemarin sebelumnya juga ada PAN, ada dari P3, ada dari apa satunya lagi. Nah itu kan juga mungkin menjawab apa itu khawatir kecurangan terhadap itu. Itu bagaimana bukan mengkapitalisasi tapi bagaimana untuk mewujudkan jangan sampai kemarahan mereka ada. Kan kita udah dihubungi teman-teman di Palembang, di Padang. Kalau sampai Anies dijegal dengan semena-mena, kan mereka mau merangsak apa demo di Jakarta lah. Katanya mereka sudah berkoordinasi dengan TNI lah, dengan PP lah itu. Itu gimana? Ya begini, sebaiknya sih jangan mengambil langkah-langkah itu. Kita masih mengambil langkah-langkah yang konstitusional. Insya Allah Mas Anies akan ikut kontestasi. Yang harus dikhawatirkan kan begini, skenario mereka itu dapat, ya. Mereka itu sekarang betul-betul sedang membangun opini bahwa Mas Anies itu nggak bakal menang di Pilpres. Buktinya adalah apa namanya hasil survei yang sekarang jaraknya semakin lebar. Nah, oleh sebab itu maka kita ini sebagai relawan itu harus bekerja lebih giat lagi. Harus bekerja lebih apa namanya lebih besar lagi. Gitu ya. Bagaimana supaya hasil survei kita itu semakin lama semakin naik, gitu ya. Nah, survei itu kan lepas dari direkayasa atau tidak, gitu ya. Survei itu kan menggambarkan apa namanya apa yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Itu. Jadi saya melihatnya begini, fenomena para konstituen partai politik yang tidak mengikuti arahan daripada partai politiknya, itu kan sebagai fenomena yang baik buat kita. Ya misalnya kayak P3 lah. P3 itu kan kalau mau jujur, mungkin lebih dari 50% dari konstituen P3 itu kan nggak menginginkan gabung ke merah, gitu ya. Kan gitu ya. Karena kan konstituen P3 itu konstituen yang religius, gitu ya. Kemudian Partai Amanat Nasional, menurut saya juga dia agak ragu untuk mendukung Pak Ganjar, gitu ya, karena dia juga nggak mau kehilangan apa namanya para pemilih dia, gitu ya. Makanya sampai hari ini kan kita tahu sejak di deklarasinya ke Pak Ganjar kan sampai hari ini baru satu partai, gitu ya, baru partai P3 saja yang bergabung. Partai-partai lain kan tidak mengikuti. Tadinya kan kita berpikir bahwa partai-partai yang lain itu akan secepatnya, karena melihat bahwa Pak Ganjar akan menang, gitu ya. Nah ternyata kan dengan dilihat dari survei terakhir, kan probability Pak Ganjar menang juga nggak terlalu besar, gitu. Artinya apa? Artinya memang 2024 ini sangat terbuka. Pertarungannya begitu sangat terbuka. Siapa yang mendapatkan momentum, dia akan memenangkan pertarungan. Dan kita ini pendukung Mas Anies. Menurut saya nih, menurut saya kita jangan terpancing sama mereka. Kita fokus pada bagaimana membesarkan gerakan relawan kita. Makanya kita kemarin Jumat yang lalu kita hadir di hari Minggu kita hadir di Senayan. Kita ketemu dengan semua relawan dan di situ Mas Anies menyampaikan bahwa ya kita harus terus semakin semangat. Kita harus semakin yakin bahwa kita bisa bertarung dan kita bisa menangkan pertarungan itu. Baik, terakhir. Jadi kita tahu pendukung ini kan banyak lapisan, banyak golongan-golongan pada salah satunya kan tentunya ada yang terhimpun di dalam relawan yang sangat besar-besar itu. Nah, mungkin ada pesan dari Pak Sutrisno, apa yang baik dilakukan dari para relawan ini yang besar-besar, entah itu Anies atau Jarnas atau Porean atau banyaklah itu apa yang harus mereka persiapkan, karena ini kan sudah besar sekali, kan harus dapat tugas semua ini. Begini, ini penting memang saya sampaikan. Yang kita itu harus bersatu, ya. Kita tahu bahwa lawan kita berat. Kita tahu bahwa yang kita hadapi itu nggak mudah. Dan kita sadar betul bahwa
modal kita juga nggak sebanyak mereka. Itu ya. Yang kita miliki lebih besar itu kan spirit. Makanya bendera-bendera relawan menurut saya pada akhirnya kita harus dorong menjadi ya tunggal, bahwa kita ini adalah relawannya Anies Rashid Baswedan. Jadi jangan sampai brand-brand itu yang lebih besar. Jadi mau apa, mau aliansi, mau sekber, mau porkom, mau apa, itu kan hanya alat untuk untuk berjuang memenangkan Mas Anies, gitu loh. Kita sudah saatnya memang menghapus sekat-sekat itu. Baju-baju itu memang saatnya sudah tidak terlalu banyak kita pakai, gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah bahwa kita adalah relawan Anies Rashid Baswedan. Siapapun dia, bendera apapun dia, tetapi kita ingin semua Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Oleh sebab itu, apapun baju kita, apapun bendera kita, gitu ya, bendera relawan, gitu ya, jangan sampai di kita ini ada friksi-friksi. Sudahlah yang kita hadapi besar, kitanya ada friksi. Itu menurut saya jangan. Jadi sekarang sudah harus kita bersatu karena waktu sudah semakin dekat. Jangan salah, nanti Agustus, September, gitu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, tanggal 14 Februari sudah mencoblosan. Oleh sebab itu, menurut saya sekarang sebetulnya sudah nggak boleh terlalu banyak acara pertemuan-pertemuan besar. Acara harus digiring ke level yang lebih rendah. Acara harus digiring ke level provinsi, ke level kabupaten, ke level kecamatan, ke level kelurahan, ke level sampai kepada bilik-biliknya. Ya. Jadi sudah saatnya kita itu sekarang ini harus harus turun ke bawah. Gitu. Itulah mungkin yang penting saya sampaikan. Luar biasa. Pemirsa dan para pejuang simpatisan dan berharap pada kemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan, tegas apa yang disampaikan Bapak Dr. Sutrisno Muslimin, bahwa kita tidak boleh terlalu sibuk terhadap pertikaian yang ada, ya. Tapi kita harus fokus kepada pemenangan Anies Rashid Baswedan di level-level kerja-kerja di pelosok. Artinya tidak dikurangin pertemuan-pertemuan akbar, karena itu nanti pada akhirnya juga harus menugaskan kelompok-kelompok kecil sampai ke bilik-bilik siapa itu yang nampaknya diperlukan. Mungkin itu yang saya bisa tangkap, tapi banyak sekali tadi karena cukup jelas ya, nggak perlu saya ulang lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin pada saat-saat yang akan datang, karena perubahan ini setiap hari kan terjadi. Kita lihat mungkin minggu depan, ya, apakah kemudian terjadi tetap pertarungan sengit atau kemudian mereka sudah damai, kita tidak tahu. Tapi yang penting kita tetap fokus pada pemenangan Anies Rashid Baswedan. Begitu Pak Sudri. Ya, terima kasih Pak. Makasih banyak. Sukses terus. Ya, merdeka. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.